Nih. Pemerintah Belanda hanya minta satu orang yang bernama Tut Nyatin, bukan yang lain. Tivine Dewi. Oke, jempol oke. Bahagia, bangga, haru, ngerasa bagai mimpi, campur aduk jadi satu dengan rasa syukur. Itulah respon pertama ketika Bunda Warsiah SPD alias Kak Arsi dinobatkan sebagai juara 1 nasional dalam lomba berkisah kios. Kisah orang soleh dalam rangka Milad ke-13 PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia Ahad 28 Februari 2021 silam. Pencapaian juara 1 nasional ini bagi Kak Arsi merupakan penyempurna rekor yang unik. Kenapa unik? Karena sejak pertama kali ikut lomba mendongeng atau berkisah, wanita ulet kelahiran 22 Juni 1979 ini berturut-turut jadi juara harapan 3, harapan 2, harapan 1, juara 3, juara 2 nasional, dan kemarin juara 1 nasional. Seperti apa keriuhan Kak Arsi hingga meraih prestasi puncak dalam belantika dongeng, berkisah atau storytelling ini? Bagaimana penuturan pemilik Sanggar Cergam Kak Kembo Antaka yang jadi coach dongeng bagi Kak Arsi? Selengkapnya eksklusif dalam liputan khas Tivine Dewi. Apa yang Kak Arsi persiapkan sebelum meraih juara 1 nasional ini? Persiapan lomba, persiapannya ada yang pertama naskah. Naskah saya persiapkan sedemikian rupa mengambil satu kisah orang soleh, yaitu kisah perjalanan Cut Nyatin memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Quotes-nya adalah bahwa hasil tidak mengkhianati proses. Artinya apa? Untuk bisa mencapai seperti ini tidak semudah membalikkan tangan, tetapi perjalanannya untuk menuju menjadi juara itu benar-benar harus berjuang. Berjuang di sini adalah berlatih sampai berdarah-darah gitu ya. Dan ini hasilnya ya. Jadi intinya adalah hasil tidak mengkhianati proses. Kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya pun juga bisa kita. Terus apa harapan Kak Arsi setelah berhasil meraih juara 1 nasional lomba berkisah? Sebenarnya Harapannya saya tidak hanya berhenti di sini ketika bisa meraih juara pertama dalam berkisah, meskipun memang perjalanan saya dalam meraih juara itu seperti terskenario ya, yang berskenario adalah Allah. Yang pertama saya mendapatkan juara harapan ketiga, kemudian harapan kedua, lomba lagi dapat harapan 1, lomba lagi dapat juara ketiga, dan belum lama ini mendapatkan juara 2, dan baru saja mendapatkan juara pertama. Step by step saya bisa mendapatkan yang seperti saya inginkan. Kemudian untuk harapan lain tidak hanya berhenti di sini ketika saya sudah mendapatkan prestasi ya gitu ya, tetapi berkisah ini akan terus saya lakukan. Saya kobarkan semangat berkisah di depan anak usia dini pada khususnya untuk bisa menanamkan karakter baik dari kisah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan prestasi juga lebih baik lagi, lebih tenang lagi, menginspirasi dan memotivasi para pendidik PAUD lainnya agar bisa menerapkan cara berkisah ini dalam memberikan materi pembelajaran untuk anak-anak. Oh iya ya, kata-katanya Kak Kembo itu kemarin. Sebuah ungkapan menyebutkan guru yang hebat bertemu dengan murid yang siap. Itulah gambaran kolaborasi antara Kak Kembo Antaka dan Kak Arsi. Totalitas mereka dalam menggarap proyek mampu menghasilkan pencapaian yang cantik. Terkait pencapaian juara 1 nasional Kak Arsi, Kak Kembo Antaka menuturkan tanggapan untuk anak didiknya itu. Luar biasa karena di bulan yang sama, di bulan Februari 2021, Kak Arsi juga sebelumnya sudah meraih juara 2 tingkat nasional untuk lomba mendongeng KSBN yang keempat,
kali ini menjadi juara 1. Wah, jadi ada peningkatan. Ya, berkat doa dan semangat dari orang-orang sekelilingnya juga, termasuk juga semangat yang luar biasa dari Kak Arsy, walaupun latihannya itu cuma sehari, langsung take video yang nanti akan dikirim ke panitia. Alhamdulillah cukup maksimal hasilnya seperti yang bisa Anda saksikan di YouTube ya, karena video itu di-share di YouTube untuk dinilai oleh para panitia dan juri begitu. Dia sudah mulai pentas begitu. Seperti apa persiapan Kak Arsy dari sudut pandang Kak Gem Wantaka? Penglihatan dia. Dalam persiapannya memang karena lomba yang diadakan oleh PPMI ini mengangkat tema kisah orang-orang soleh, maka untuk membuat naskah Kak Arsy mencari literatur yang ada hubungannya dengan tema tersebut. Pada awalnya Kak Arsy memilih tema Ibu Kartini, sosok pahlawan Indonesia yang bisa menginspirasi banyak wanita Indonesia. Karena tema tentang Ibu Kartini sudah sering disampaikan pada saat Hari Kartini, maka saya menyarankan untuk bisa mengangkat pahlawan wanita Indonesia yang lain. Nah, salah satunya adalah yang populer tapi jarang diceritakan adalah kisahnya Cut Nyak Dien yang berjuang melawan penjajah dan terkenal hingga sekarang begitu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah Kak Arsy saya minta untuk membuat naskah sendiri dan dia menyanggupi. Dia kemudian melihat film Cut Nyak Dien yang waktu itu peran utamanya diperankan oleh Christine Hakim. Kalau nggak salah sutradaranya Eros Jarot. Dia merangkum dari film itu. Setelah naskah jadi barulah saya baca. Alhamdulillah alurnya cukup baik. Kemudian saya minta untuk menghafalkan. Di antara kesibukannya dia berusaha menghafal. Nah kemudian kita latihan ketemu di sanggar di rumah saya itu sehari. Sekaligus saya tantang untuk langsung take. Karena waktu pengumpulan videonya sudah mepet begitu. Alhamdulillah berulang-ulang kita take ulang karena tidak boleh ada kesalahan. Karena panitia menyarankan video itu tidak boleh diedit, dipotong-potong, harus sekali syuting, sekali take begitu. Maka ketika ada yang salah itu diulangi lagi. Ya, walaupun menurut Kak Arsy dalam bahasanya berdarah-darah begitu ya. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa ada satu kali rekaman yang menurut saya cukup baik. Beliau bisa mengekspresikan sosok Cut Nyak Dien itu dengan ekspresi gaya dia begitu. Dan itulah yang bisa kita lihat di YouTube begitu. Kemudian Apa pesan Kak Gempo untuk Kak Arsy setelah sukses meraih juara 1 nasional lomba berkisah? Semoga prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh Kak Arsy yang kebetulan dia mendapatkan kejuaraan itu berurutan dari harapan 3, harapan 2, harapan 1 hingga juara 1 saat ini bisa memberikan semangat untuk terus berprestasi di bidang yang beliau sukai, khususnya storytelling begitu. Dan saya harap dengan prestasi ini ilmunya bisa ditularkan ke teman-teman sejawat, misalnya ke sesama guru TK atau orang-orang di sekelilingnya yang membutuhkan. Nah, dan semoga juga prestasi ini bisa memotivasi teman-teman yang lain. Tepat sekali jika disebutkan hasil tak akan mengkhianati proses. Proses yang serius dan totalitas pastinya juga akan menghasilkan sesuatu yang optimal. Cara boleh berbeda, namun merumuskan tujuan yang jelas disertai proses yang berkualitas, biasanya hasilnya pun bikin puas. Seperti kata Bang Haji Roma Irama, banyak jalan menuju Roma. Dari Kota Semarang, Tim Liputan TV Nedewe melaporkan.
Vine Dewe. Oke, jempol oke.